Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan tentang belas kasih Tuhan yang terdapat dalam Markus 6 ayat 34. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kata belas kasih mempunyai arti suatu perasaan yang menggerakkan hati sanubari orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasa belas kasihan inilah yang dimiliki oleh Yesus juga ketika melihat banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk menghampirinya. Dalam Injil Yohanes 6 ayat 2 dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Pada saat itu Tuhan Yesus sebenarnya ingin pergi ke tempat yang sunyi, sendirian dan beristirahat sejenak bersama dengan murid-muridnya. Seperti yang dikatakan dalam Markus 6 ayat 31-32, demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Justru hasilnya tetap orang banyak itu mengikutinya. Kondisi inilah yang memperlihatkan bahwasannya orang banyak itu dalam keadaan haus secara rohani, juga lelah dan lapar secara jasmani untuk datang mendengar kabar baik atau firman Tuhan. Tentunya kita juga sama seperti orang banyak itu, ingin melihat dan mengikuti Tuhan Yesus dalam pelayanan yang dilakukannya dimanapun ia berada. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hasil dari orang banyak itu ingin berjumpa dan mengikuti Tuhan Yesus tidak sia-sia, justru membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Karena Yesus mempunyai hati Bapa, yaitu hati yang tergerak oleh belas kasihan. Sehingga melalui kisah dalam Markus 6 ayat 34, ada beberapa kebenaran yang dapat menjadi berkat bagi kita. Pertama, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Roma 5 ayat 8. Kedua, Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengatasi segala persoalan yang kita hadapi, seperti dalam Markus 6 ayat 30-44 tentang mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Amin. Tuhan Yesus memberkati.